Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang AI dan juga tentang matematika. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan mulai dengan doa. Silahkan Rizky memulai memimpin doa. Doa. Selesai. Terima kasih Rizky. Hari ini Pak Fuad akan presentasi dulu siapa saja yang hadir atau tidak. Kita lihat siapa saja yang hadir. Oke, Rizky hadir, kemudian Nabila hadir. Oke, yang lain sudah hadir. Terima kasih semuanya hari ini sudah hadir untuk belajar bersama Pak Fuad di kelas 5. Nah, awal-awal kita akan belajar, tadi Pak Fuad sudah sampaikan, belajar tentang AI ya. Apa sih itu AI? Nah, kalau kalian mau mengenal AI, coba lihat, silahkan yang punya HP dulu, siapa angkat tangan? Oke, Rizky punya HP. Di HP-nya Rizky ada WA bang. Nah, kalau ada WA, di situ berarti ada yang namanya Meta. Di Meta, kalian mau membuat apapun tinggal mengetik atau bisa voice note. Nah, misal Pak Fuad hari ini pengen membuat gambar kucing, tinggal aja bilang ke Meta, harus buatkan gambar kucing. Setelah itu kita akan memunculkan gambar kucing sesuai permintaan kalian. Nah, itulah AI. Kemudian kalian pernah lihat enggak anak-anak, banyak video-video ataupun foto-foto tokoh-tokoh besar yang wajahnya sih mirip tokoh-tokoh itu, tapi kok badannya beda ya? Nah, itu gimana Pak? Kok bisa seperti itu? Itu juga penggunaan AI. Tapi ada penggunaan AI yang positif, ada juga penggunaan AI yang negatif. Contohnya, kalian mengubah wajah seseorang dengan tubuh orang lain, jadi beda. Nah, itu yang negatif. Tapi yang bagus, misalnya kalian mau membuat gambar sketsa 3 dimensi tentang karikatur misalnya, tanpa menyinggung orang lain, itu bisa pakai AI. Nah, itu positif dan negatif. Jadi kalau menggunakan AI, kita itu harus bisa mencari dampak positif dan negatifnya. Nggak boleh kita menggunakan AI untuk hal-hal yang negatif seperti yang aku sampaikan tadi. Itu namanya etika penggunaan AI. Nah, itu penjelasan awal dari Pak Fuad. Kita masuk ke materi. Ada yang pernah disuruh ibunya beli gula. Biasanya belinya, nak minta tolong beli gula setengah kilo. Ada juga yang mungkin pernah disuruh, nak beli cabai 1/4 kilo. Nah, pernah kan? Nah, kenapa Pak Fuad bertanya seperti itu? Karena kita belajar hari ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan pecahan. Sehari-hari kita itu hidup secara tidak sengaja sudah menggunakan pecahan anak-anak. Contoh misalnya tadi Pak Fuad sebutin, beli gula setengah kilo. Kalau di dalam pecahan itu arti tulisnya 1/2. Nah, 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Nah, selain lagi tadi ada juga beli cabai 1/4 kilo, atau kita nyebutnya 1/4 kilo. Nah, itu artinya penyembilangnya 1, penyebutnya 4. Itu hal-hal sederhana yang berkaitan dengan pecahan. Untuk lebih lanjut, kita akan mengenal apa itu pecahan. Pak Fuad akan memberikan gambar di sini. Kalau kalian lihat di depan sini, nah ini ada gambar, mungkin nggak kelihatan, nggak apa-apa, tapi nanti kita perjelas ya. Ada gambar kue. Kuenya awalnya utuh anak-anak. Kemudian kue ini Pak Fuad bagi menjadi 4 bagian. Berarti satu bagian itu
mewakili 1/4. Kenapa 1/4? 1 mewakili per bagian yang dipotong, 4 mewakili seluruh bagian yang potongannya. Jadi per 1 bagian itu disebutnya 1/4. Kemudian ada juga ini gambar potong kue Pak Fuad bagi menjadi 6 bagian. Berarti masing-masing bagian itu 1/6. Begitu juga kalau Pak Fuad bagi kue menjadi 8 bagian, berarti masing-masing potongan itu mewakili 1/8 bagian. Seperti itu ya anak-anak ya. Misal Pak Fuad juga misal Pak Fuad punya kertas nih, Pak Fuad bagi menjadi 2, berarti 1 bagiannya ya 1/2, 1 bagiannya lagi 1/2. Itulah konsep awal pecahan anak-anak. Jadi kita bisa mengenal pecahan itu sebenarnya dari kehidupan sehari-hari. Harus mengenal definisinya ini artinya ini enggak. Kita mengenal dulu dari kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti itu tadi. Lanjut. Nah, Pak Fuad akan memberikan sebuah tantangan buat kalian. Tantangannya apa? Nah, silakan kalian melihat lembar kerja. Nah, Pak Fuad bagikan lewat WA ya. Pak Fuad kirim lewat laptop Pak Fuad, lewat WA masing-masing. Kemudian silakan kalian berpasangan menentukan mana pecahan 1/2, mana pecahan 1/3, dan mana pecahan 1/4. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, coba Pak Fuad tanya, dari ketiga pecahan tadi 1/2, 1/3, dan 1/4, urutkan anak-anak mana yang paling besar, mana yang terbesar kedua, dan mana yang terbesar ketiga. Coba silakan urutkan dulu. Sudah? Nah, sudah. Pinter. Berarti urutan yang terbesar untuk pecahan yang pertama ya pastinya 1/2. Kenapa kok bisa gitu Pak? Karena memang utuh cuma dibagi 2. Nah, sedangkan urutan terbesar kedua yaitu 1/3, karena motongnya dari awal gede menjadi 3 bagian. Dan yang terakhir yaitu 1/4, karena satu potongan gede dipotong menjadi 4 bagian. Jadi makin besar atau makin banyak potongan dalam satu bagian utuh yang dipotong, itu besarnya pecahannya makin kecil. Nah, pintar ya anak-anak ya. Oke. Nah, kita kolaborasikan dengan AI sekarang. Gimana Pak kolaborasi dengan AI? Silahkan semua buka WA-nya masing-masing, sudah bawa HP masing-masing ya, sesuai instruksinya kemarin. Silahkan kalian buka Meta di WA. Sudah buka? Sudah buka ya? Kalau sudah buka, buatkan prompt atau buatlah prompt di WA itu. Buatkan pecahan kue 1/2. Kemudian buatkan pecahan kue 1/3 dan buatkan gambar pecahan kue 1/4. Coba silahkan dibuat gambarnya. Nanti promptnya sekreatif kalian, mau berupa kue boleh, berupa batang boleh juga, atau mungkin mau coklat nih boleh. Nah, kalau misalnya suka coklat boleh pakai coklat yang dipotong-potong. Oke. Coba silakan kerjakan AI dari sekarang. Sudah? Sudah belum? Oke, sudah. Sudah. Kalau sudah, kita masuk ke inti dari pelajaran atau kesimpulan dari pelajaran hari ini. Yang pertama yang Pak Fuad tanyakan dari hasil belajar hari ini, manfaat atau etika penggunaan AI itu seperti apa? Coba Rizky. Oke, betul. Manfaat dan AI, dari AI itu bisa membantu
anak-anak, mempermudah pekerjaannya, bisa mempercepat pekerjaan anak-anak juga. Yang kedua, pertanyaan Pak Fuad tadi, bagaimana atau seperti apa etika penggunaan AI? Nah, ayo siapa yang mau jawab? Siapa? Nadine misalnya. Oke, jawaban Nadine bagus. Katanya Nadine, kita kalau menggunakan AI nggak boleh sembarangan, apalagi sampai merugikan orang lain. Jadi misalnya tadi contohnya Pak Fuad mengubah wajah orang dengan tubuh orang yang beda, itu nggak boleh. Itu nanti akan melanggar undang-undang ITE. Nah ya, jadi kita harus benar-benar bijak menggunakan AI. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, refleksi dari Pak Fuad. Apa yang dimaksud atau pemahaman kalian apa sih itu pecahan? Oke, coba Pak Nadine sudah, Rizky sudah, sekarang Rafli coba. Oke, sudah? Ya, pendapatnya Rafli tadi bagus. Katanya pecahan itu adalah bagian-bagian, Pak, bagian-bagian. Oke, oh bisa. Apalagi pecahan itu biasanya kita beli gula sama cabai tadi Pak, oke bisa. Nah, kalau dari penjelasan kalian sederhana tadi itu betul, tidak ada yang salah. Tapi kalau mau dibuat pengertian yang baik, pecahan itu adalah pembagian sama dari sebuah bilangan atau bagian yang untuk menjadi beberapa bagian. Itu arti sederhana dari pecahan. Untuk tindak lanjut selanjutnya, silahkan kalian Pak Fuad kasih tugas mencari 2 atau 3 kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah yang berkaitan tentang pecahan. Besok dikumpulkan waktu pelajaran matematika. Nah, jadi itu tugas tidak saja dari Pak Fuad. Untuk selanjutnya kita masuk ke penutupan, karena kita tadi sudah mempelajari tentang pecahan dengan baik. Kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan Rizky memimpin doa sebelum full. Terima kasih untuk Rizky yang sudah memimpin doa. Yang terakhir kali, jangan lupa kita harus selalu mengingat etika menggunakan AI dan belajar matematika hari ini semoga menyenangkan dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Itu saja yang mungkin Pak Fuad bisa sampaikan. Esok hari kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.